dia datang menghadap kepada Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah. Janjinya ditanya oleh Allah, mana janjimu untuk mentauhidkanku? Sedangkan yang engkau lakukan adalah justru menyekutukan diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya sangat berat. Akan kekal orang yang seperti ini di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sudah janji tidak dipenuhi, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan celaka. Yang kedua, kata Syekh Muhammad, perjanjian di antara manusia. Artinya perjanjian antara seseorang muslim dengan muslim yang lain, perjanjian dengan fulan dalam urusan perdagangan, dalam segala macam urusan. Maka perhatikan perjanjian seperti itu. Perjanjian dalam urusan penyerahan barang misalnya. Perhatikan. Jangan cuma kehandakan payu misalnya lah, kepingin barangnya laku, barang yang biasanya dikerjakan selama 10 hari, terus dia ngomong, ini 2 hari bisa selesai. Bisa selesai Pak, pokoknya laku dulu, urusan nanti tidak selesai 2 hari, urusan belakang. Nah yang seperti ini disuruh memperhatikan, karena dosa orang yang melakukan yang seperti ini. Bukan hanya perjanjian dengan orang-orang beriman, bahkan perjanjian dengan orang kafir itu pun harus dipenuhi. Suatu hari Hudzaifah ibnul Yaman bersama satu orang sahabat lagi radhiyallahu anhuma. Beliau ini berangkat menuju Madinah dengan sembunyi-sembunyi untuk berhijrah. Di tengah jalan mereka bertemu dengan orang-orang Quraisy. Yang biasa orang-orang Quraisy ini akan selalu menghalangi siapa saja yang mau berhijrah. Siapapun yang mau hijrah selalu dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Ketika mereka melihat Hudzaifah ibnul Yaman dan temannya tadi, maka mereka ini pun di-stop. Mau kemana kata mereka? Hudzaifah ibnul Yaman melihat ini gelagat yang tidak baik, maka beliau pun mengatakan, saya ingin ke Madinah. Lalu ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy ini tadi, apakah kamu ingin menemui Muhammad? Apakah engkau ingin bergabung dengan Muhammad, jadi kelompoknya Muhammad? Maka Hudzaifah mengatakan, tidak, kami cuma ingin ke Madinah, dan setelah sampai di Madinah urusan kami selesai, maka kami pun akan pulang. Maka orang-orang kafir Quraisy ini tadi mengikat perjanjian dengan Hudzaifah dan temannya, bahwasanya kalau mereka sudah sampai di Madinah dan mereka kemudian itu selesai urusannya, maka mereka harus kembali ke kota Makkah. Orang-orang kafir yang menghalangi kita, lalu kemudian kita mengadakan perjanjian dengan mereka. Kira-kira kalau kita sudah sampai di Madinah, mau balik lagi ke Mekah apa enggak? Mau balik ke Mekah? Enggak. Itu kalau kita. Tapi Nabi SAW tidak mengajarkan seperti itu. Sesampainya di kota Madinah, Hudzaifah menceritakan kepada Nabi apa yang sudah terjadi. Bahwasanya ketemu dengan orang lalu begini, dan begini, maka Nabi SAW mengatakan, kembali engkau ke kota Mekah. Wahai Rasulullah, kita ini susah-susah datang ke kota Madinah untuk hijrah, untuk bertemu dengan Anda, untuk berkumpul bersama Anda, untuk menjadi penolong-penolong agama yang dibawa oleh Anda, wahai Rasulullah. Tidak, kata Nabi, kembali engkau ke kota Mekah. Karena kalian, supaya orang-orang kafir itu tahu bahwasanya kita kaum muslimin adalah orang-orang yang memegang janji. Bahwasanya kita ini akan memegang apa yang sudah kita ucapkan dari urusan janji. Kita bisa membayangkan, Pak. Disuruh kembali oleh Nabi SAW ke kota Mekah untuk apa? Hanya sekedar memenuhi janji yang telah diucapkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman kepada orang-orang kafir. Nah, ini perjanjian di antara manusia. Kalau dengan orang kafir, dengan musuh, dengan orang yang menghalangi seseorang, janjinya harus dipenuhi. Lah kalau dengan sesama muslim kayak apa? Kalau dengan sesama saudaranya seperti apa? Maka ini sudah menjadi pemahaman kita bahwasanya lebih lagi ditekankan ketika janji itu diucapkan di antara kita sesama muslim. Nah ini berkaitan dengan perjanjian di antara manusia. Artinya kita manusia ini punya 2 perjanjian.
Antara perjanjian kita dengan Allah dan perjanjian kita dengan manusia. Dan dua-duanya harus diperhatikan. Karena ketika dua-dua hal ini tadi tidak dipenuhi, yang kita dapatkan adalah kecelakaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebuah hadis yang menjelaskan tentang perjanjian yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata kepada saya, lau qad jaa malul bahraini a'taituka hakada wa hakada wa hakada. Wahai Jabir, nanti kalau harta dari Bahrain, jadi harta yang dibawa dari Bahrain itu nanti kalau datang, engkau wahai Jabir akan aku beri seperti ini, dan seperti ini, kata Nabi. Mengisyaratkan dengan tangannya. Atau seperti ini, pokoknya ini isyaratnya dengan tangan. Seperti ini, dan seperti ini, kata Rasulullah. Sudah, setelah Rasul berjanji, falam yaji malul Bahrain hatta qubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi harta yang dari Bahrain itu tidak datang-datang. Sampai kapan? Sampai Nabi meninggal. Hartanya belum datang juga. Tidak sampai-sampai harta ini tadi. Lalu falamma jaa malul Bahrain amara Abu Bakrin radhiyallahu anhu fanada man kana lahu 'inda Rasulillahi 'iddah aw dainun falyatina. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, harta ini baru datang. Uang dan segala macamnya ini baru datang di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Abu Bakar pun mengambil harta tersebut dan beliau mengumumkan, barang siapa, kata Abu Bakar, yang punya janji dengan Nabi SAW atau Nabi punya utang kepada dirinya, falyatina, maka datang kemari, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa saja yang pernah dijanji oleh Nabi, siapa saja yang Nabi utang pada dirinya, silahkan datang kemari, kata Abu Bakar. Lalu datanglah Jabir. Fa'ataituhu wa qultu lahu. Aku datang kepadanya dan aku berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, innan nabiyya qad qala li kada wa kada wa kada. Nabi sudah pernah berjanji kepadaku yang seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Fahazali hasyatan fa'adattuha. Lalu Abu Bakar, karena Jabir ini mengatakan Nabi itu berjanji kepadaku seperti ini dan seperti ini, kata Jabir kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar pun mengambil satu ini tadi, diberikan kepada Jabir. Ini kan dikasih kepada Jabir. Fa'adattuha. Lalu Jabir menghitung berapa jumlah yang diambil dari apa? Ini ngarannya apa, Pak? Kalau bahasa Banjarnya, Pak? Raupannya Abu Bakar ini seapa? Seraupnya Abu Bakar ini berapa? Dihitung oleh faidahiyah khamsumiyah. Lalu dia itu jumlahnya ada 500. Entah 500 dirham, entah 500 dinar. Dihitung seperti ini oleh Jabir 500. Karena Nabi SAW itu mengatakan, wahai Jabir, engkau akan aku beri seperti ini, dan seperti ini. Berarti berapa kali? 3 kali. Maka Abu Bakar pun mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, ambil 2 kali lagi. Karena Nabi berjanji 3 kali ini untuk memberikan kepada dirimu. Maka diambillah oleh Jabir 2 kali. Yang 1 kali tadi isinya 500. Maka kalau 3 kali jumlahnya adalah 1.500 untuk hanya menepati janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Jabir bin Abdullah. Nah, dari hadis ini maka para ulama mengatakan beberapa faedah. Faedah yang pertama, jawazu takhsisi ba'dil muslimina bi syai'in min baitil mal. Boleh seseorang itu memberikan secara khusus kepada seorang muslim dari harta baitul mal. Maksudnya harta baitul mal itu dibagi dengan cara yang adil, sama semua. Tapi boleh seseorang itu memberikan kepada orang lain dalam jumlah yang besar. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena ini kroni saya, bukan karena ini teman saya, bukan karena ini sahabat saya, tidak. Tapi memberikan kepada seseorang itu karena maslahat. Ada maslahat
ada satu kepentingan yang besar yang ada di balik hal tersebut. Seperti Nabi menjanjikan kepada Jabir bin Abdullah untuk memberikan 3 raupan seperti ini. Yang beliau tidak berjanji kepada yang lain, hanya kepada Jabir bin Abdullah. Maka itu pun diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Artinya boleh seorang pemimpin menjanjikan kepada orang lain untuk memberikan sesuatu yang lebih daripada orang lain, akan tetapi bukan karena hawa nafsu. Ada maslahat. Kita kepada istri saya juga, kepada istri kita juga bisa mengatakan, Ding, kalau saya nanti mendapatkan yang seperti ini dan seperti ini, kamu akan saya berikan yang seperti ini. Atau seorang bapak kepada anaknya 4, anaknya 5. Dia berkata kepada anak yang 1, kalau kalian ini naik sekolah, tapi kalau engkau ini rankingnya ranking 1, bapak akan belikan engkau seperti ini. Yang tidak dia janjikan kepada anak-anaknya yang lain. Atau anaknya yang mungkin sekolahnya karena jauh, lalu diberikan janji yang lain yang beda dengan yang lainnya. Tapi karena apa? Karena maslahat. Bukan karena kita tidak adil dengan anak-anak kita. Meskipun perintah untuk berbuat adil itu ada. Tapi untuk urusan yang seperti ini adalah berkaitan dengan maslahat yang dilihat dalam janji yang diucapkan tersebut. Demikian pula ini dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari Umar ibn Khattab membagikan harta dari Baitul Mal kepada kaum muslimin. Lalu kemudian datang Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ketika Usamah bin Zaid datang, Usamah diberikan lebih banyak oleh Umar ibn Khattab. Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar ibn Khattab, protes kepada bapaknya. Wahai ayah, semua orang engkau berikan sekian. Kenapa engkau memberikan kepada Usamah bin Zaid lebih banyak daripada orang-orang yang lain? Bahkan lebih banyak dari diriku. Yang jadi anakmu ini lebih banyak Zaid dan Usamah daripada diriku yang jadi anakmu. Maka Umar ibn Khattab pun mengatakan bahwasanya bapaknya anak ini adalah hubbi Rasulillah. Bapaknya anak ini kecintaannya Rasulullah, dan dia lebih baik daripada bapakmu. Dan anaknya adalah hubbi Rasulillah. Anaknya ini tadi adalah orang yang dicintai oleh orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, dan dia lebih baik daripada anakku. Maka aku memberikan lebih kepada orang ini. Nah, ada maslahat. Artinya yang seperti ini adalah sesuatu yang boleh. Ini satu hikmah yang bisa diambil dari hadis di atas. Rasulullah SAW pun juga pernah memberikan yang seperti itu. Ketika terjadi atau mendapatkan rampasan perang dari Bani Nadir Yahudi, Bani Nadir, itu Nabi cuma memberikan kepada orang-orang muhajirin daripada fa'i yang didapat. Rampasan perang yang didapat cuma diberikan kepada orang muhajirin. Sedangkan yang perang saat itu Ansor juga ikut perang. Tapi Nabi tidak memberikannya. Kenapa pada saat itu? Karena ada maslahat. Apa maslahatnya? Orang muhajirin itu miskin-miskin. Karena mereka meninggalkan harta mereka untuk berhijrah. Maka Nabi memberikan itu semua kepada orang-orang muhajirin, supaya tidaklah harta itu cuma berputar pada orang-orang kaya saja. Tidak, harta itu diratakan oleh Nabi SAW. Saat selesai perang Hunain, Nabi memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, kepada orang-orang muhajirin, harta dari perang Hunain yang luar biasa banyaknya. Satu orang itu kadang-kadang diberikan oleh Nabi 100 ekor onta, 200 ekor onta, ratusan dirham, ratusan dinar dibagi oleh Nabi SAW hanya kepada satu orang. Maka orang-orang Ansar pun mengatakan, kami yang datang ke Mekah ini tadi menuju Hunain untuk mengadakan perang dengan pedang-pedang kami, kenapa kami tidak dapat? Karena Nabi melihat ada maslahat yang didapat ketika Nabi melakukan itu. Lalu Nabi jelaskan kepada orang-orang Ansor bahwasanya mereka ini dapat harta, tapi kalian wahai orang Ansor, kalian dapat Rasulullah. Kalian akan pulang bersama Rasulullah, sedangkan mereka akan pulang bersama harta-harta mereka. Nah ini yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh Nabi SAW.